Shalom semuanya, selamat datang kembali di acara 12 Days of Christmas Prayer. Kita hari ini sudah memasuki hari yang ke-9, dan acara ini diadakan untuk mendukung tema Christmas KPA tahun 2020, yaitu The Moment to Pray. Dan hari ini aku akan mengajak kita semua untuk berdoa khususnya bagi para pasangan-pasangan muda. Kenapa pasangan muda? Karena pasangan muda, kehidupan sebagai pasangan muda itu tidaklah mudah. Ada banyak pergumulan, tantangan, cobaan, dan tekanan di dalam kehidupan mereka. Dari hal-hal yang kecil, seperti contohnya, harus menyatukan kebiasaan. Misalnya aja, ada satu pasangan yang mungkin salah satu orangnya suka kalau pulang dari mana-mana, baju yang kotor itu ditaruh di bangku. Tapi sedangkan pasangannya lebih suka kalau baju yang kotor yang sudah dipakai itu digantung di pintu. Atau misal contoh lain lagi, ada pasangan yang satu orang itu kalau tidur harus pakai lampu malam. Sedangkan pasangannya kalau tidur maunya gelap gulita. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang harus dicocokkan dan disatukan pada waktu pasangan-pasangan ini mulai menjalani kehidupan bersama. Ini baru hal-hal yang kecil, tetapi juga ini memberikan tekanan di dalam relationship mereka. Belum lagi dengan hal-hal yang lebih besar tentunya. Harus menyatukan diri dengan keluarga besar pasangan, harus belajar untuk mengurus finance bersama-sama, dan banyak hal lainnya lagi. Ada satu tekanan atau pergumulan yang semakin lama semakin sering terjadi di antara pasangan-pasangan muda sekarang ini. Sering nggak sih kalau misalnya baru menikah, belum lama menikah, nanti kalau ketemu sama sanak saudara atau apa, lalu ada satu pertanyaan yang cukup mengesalkan. Pertanyaan itu adalah, kapan? Kapan dong punya anak? Ya kan? Untuk bagi pasangan yang memang belum mau punya anak, atau yang biasa-biasa aja, mungkin hal ini ya cuma menjadi sebuah pertanyaan yang mengesalkan, tapi ya sudah. Tetapi banyak para pasangan yang belum mempunyai keturunan bukan karena mereka tidak mau. Banyak pasangan-pasangan yang sebenarnya hatinya sungguh rindu untuk mempunyai seorang anak. Tetapi memang Tuhan belum mengizinkan hal itu terjadi, atau Tuhan belum mengaruniakan anak-anak bagi keluarga mereka. Hari ini aku mau ajak kita lihat satu kisah di Alkitab. Ada seorang wanita yang bernama Hana. Kisahnya ada di 1 Samuel, di kitab 1 Samuel. Dia adalah istri dari Elkana. Dan dia pun mempunyai tekanan yang sangat besar di dalam hidupnya. Karena Hana ini tidak mempunyai anak. Terutama bagi para wanita di zaman Hana tinggal, ini adalah sesuatu masalah yang sangat besar. Karena kemampuan mereka untuk mempunyai anak, itulah yang menentukan apakah mereka berharga, apakah mereka berhasil sebagai seorang wanita. Dan Hana ini tidak dikaruniai anak. Setiap tahun saat Elkana pergi untuk mempersembahkan korban, Hana selalu ikut. Tetapi setiap tahun juga Hana selalu bersedih hatinya. Sampai suatu hari dia pergi ke bait Allah, dia masuk ke bait Allah, dan dia berdoa di situ. Dia berdoa dengan sangat lama. Dia mencurahkan seluruh kesedihan dan isi hatinya kepada Tuhan di situ. Di akhir cerita, Tuhan mengabulkan permintaan Hana. Dan akhirnya Hana pun mengandung seorang anak bernama Samuel yang diserahkan ke bait Allah untuk yang nantinya kita kenal menjadi seorang nabi yang besar. Tetapi aku mau fokus kepada Hana hari ini. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian Hana? Pertama, kita bisa belajar. Hana bersedih setiap tahunnya. Hana menangis, Hana kecewa setiap tahunnya. Karena dia tidak mempunyai keturunan. Itu adalah sesuatu hal yang wajar. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat manusiawi.
kalau dia sedih dan dia kecewa sama keadaannya. Tetapi kita lihat di dalam kesedihan dan keputusasaannya, saat hidupnya mungkin terasa gelap, Hana berpaling kepada Tuhan. Kita harus belajar soal ini. Hana gak marah sama Tuhan. Dia gak ngambek. Setiap tahunnya dia tetap ikut. Dia tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan beribadahnya. Dia tetap ikut mempersembahkan korban. Dia tetap ikut pergi ke bait suci. Dia gak ngambek. Dia gak marah. Atau dia pergi dari Tuhan. Enggak. Walaupun dia kecewa, dia menjaga hatinya tidak kecewa terhadap Tuhan. Hana menjaga hatinya tidak kecewa terhadap Tuhan. Kecewa terhadap apa yang kita hadapi, kecewa akan kehidupan kita, itu wajar. Tetapi kita belajar dari Hana. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jagalah hati kita. Jangan sampai kita kecewa sama Tuhan. Yang kedua kita bisa belajar dari Hana adalah Hana setia di dalam penantiannya, di dalam menanti janji Tuhan dalam hidup dia. Penantian itu menurut aku adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena kita nggak tahu kapan penantian kita akan berakhir. Contohnya Hana, dia nggak pernah dapat perintah atau dikasih tahu sama Tuhan, oh Hana, kalau kamu sudah beribadah 3 tahun sama aku, kamu udah nangis-nangis 3 tahun di bait suci, maka aku akan mengaruniakan kau seorang anak. Pasti kalau Tuhan pernah ngomong seperti itu ke Hana, maka akan lebih mudah, ya kan? Karena dia tinggal menunggu 3 tahun itu berlalu, dan maka dia akan mendapatkan apa yang dia mau. Tetapi Tuhan gak pernah bilang hal itu kepada Hana. Jadi Hana gak pernah tahu sampai kapan dia harus menunggu janjinya Tuhan. Dan inilah yang aku rasa sulit untuk kita semua lakukan. Sulit bagi semua orang untuk lakukan. Tetapi kita belajar, di sini kita belajar bahwa di dalam penantiannya, Hana gak bersandar sama kekuatannya sendiri. Tetapi dia bersandar sama kekuatan Tuhan. Di dalam kesedihannya, selama dia menanti apa yang dia doakan, dia terus datang kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya, kesedihannya di hadapan Allah. Semakin sedih hatinya, semakin lama dia berdoa. Dia berdoa dengan penyerahan yang penuh dan tidak jemu-jemu. Dan aku rasa inilah yang menjadi kunci sehingga akhirnya doa Hana dijawab oleh Tuhan. Buat aku personally, cerita dan kisah Hana ini sangat dekat di hati aku. Sebelum aku tutup dan sebelum kita berdoa syafaat nanti, aku mau share sedikit pengalaman aku pribadi. Aku pun pernah ada di posisi seperti Hana. Aku pun pernah berada di posisi di mana aku berdoa dengan sungguh-sungguh dan menantikan Tuhan untuk mengaruniakan anak-anak dalam hidup aku. Sebelum aku menikah, sebenarnya aku udah tahu gitu bahwa aku akan mengalami kesulitan kalau aku mau punya anak. Karena aku tidak subur. Tetapi waktu awal-awal menikah masih dengan penuh semangat, kita pergi ke dokter, kita minum vitamin, kita melakukan segala macam dan melakukan berbagai macam tes untuk supaya hal ini bisa teratasi dan supaya kita bisa punya anak gitu. Tetapi setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun dijalani dengan berbagai macam tes, berbagai macam obat yang aku minum, berbagai macam vitamin yang aku minum, bahkan aku boleh bilang berbagai macam doa yang aku doakan setiap malam, hasilnya gak ada. Akhirnya setelah banyak tes, dokter bilang gitu ke kita, udah mendingan kita coba IVF. Karena IVF itu chance buat bisa berhasil itu 50%. Sedangkan kalau nggak pakai IVF tetapi cuma minum obat hormon, maka my chance to have kids itu less than 2%. Jadi waktu itu terus terang aku sempat tergoda untuk mau IVF karena ya 50% dibandingkan dengan less than 2% gitu.
Tapi aku dan suamiku kita ambil waktu untuk benar-benar berdoa, kita benar-benar bergumul dengan hal itu dan benar-benar menyerahkan semuanya gitu ke dalam tangan Tuhan gitu. Dan at the end kita merasa IVF is not the way for us. Karena kalau kita melakukan hal itu, kayaknya nantinya itu nggak akan bisa dijadikan kesaksian atau untuk membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk nggak IVF, kita memutuskan untuk nggak melakukan any other treatments selain yang the very basic, yaitu aku pakai obat hormon aja gitu. Selain itu diserahkan semuanya kepada tangan Tuhan. Waktu kita pertama kali melakukan hal itu, dokter udah bilang ya basically kita cuma throw the money away gitu, karena udah pasti nggak bakal berhasil deh bulan demi bulan gitu. Tapi kita tetap semangat untuk ya udah nggak apa-apa kita coba gitu. Dan aku ingat gitu bulan pertama kita melakukan hal itu, aku berdoa, aku sampai nangis-nangis gitu sama Tuhan karena aku pikir oh ini gagal lagi nih bulan ini gitu. Aku sampai nangis-nangis dan aku merasa hidup aku benar-benar udah gelap. Aku merasa this is the end, aku nggak akan bisa punya anak gitu. Aku capek untuk melakukan semua treatment ini dan setiap bulan berharap dan selalu gagal, setiap bulan berharap lagi dan selalu gagal gitu. Aku rasa udah cukup gitu. Aku melihat ke depan gelap gitu. Dan aku bilang, akhirnya aku cuma berdoa, aku bilang dengan penuh nangis, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau emang di dalam rencanamu aku gak usah punya anak, aku mau berserah Tuhan. Aku mau lepaskan keinginan itu, dan aku mau benar-benar ya udah gitu, relain. Ikutin apa yang Tuhan mau, dan aku percaya gitu bahwa apa yang Tuhan sediakan buat hidup aku itu juga gak kalah istimewanya dengan kalau Tuhan kasih aku anak-anak gitu. Walaupun waktu itu hati aku sakit sekali untuk mengatakan hal itu di dalam doa, untuk bilang Tuhan aku rela gitu. Tapi aku bilang Tuhan kalau memang nggak ada di dalam rencanamu aku punya anak-anak, maka aku mau merelakan hal itu, aku mau ikut keputusanmu dengan sepenuh hati gitu, dengan serela-relanya. Dan teman-teman sekalian, disitulah mujizat terjadi buat hidup aku. Karena di bulan itu juga, di bulan dimana aku dan suami aku benar-benar berserah 100%, angkat tangan terserah untuk Tuhan. Disitulah Tuhan jawab doa kami. Dan Tuhan kabulkan bulan itu aku mengandung gitu. Dan sekarang fast forward ke sekarang, aku udah punya 2 anak. Dan it's really an amazing journey. Gimana Tuhan ajar aku benar-benar berserah, dan Tuhan buktikan saat kita berserah dan saat kita mengandalkan Tuhan, maka Dia akan selalu menjawab doa kita. Jadi demikianlah perenungan pada hari ini. Aku berdoa semoga kisah Hana hari ini dan sharingku ini boleh menjadi kekuatan buat kalian semua. Apapun masalah yang kalian hadapi, baik itu menunggu kehadiran seorang anak ataupun masalah-masalah lain yang kalian hadapi dalam hidup kalian. Saat kalian merasakan putus asa, saat kalian merasa ke depannya sudah gelap, kalian gak bisa melihat jalan keluar lagi. Belajarlah untuk berserah. Teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan berproseslah bersama Tuhan. Bangun kekuatan bersama Tuhan selama kalian masih menantikan, selama kalian ada di dalam masa penantian itu. Sehingga nanti suatu saat kalau Tuhan jawab doa kalian, maka kalian udah siap untuk terima berkat Tuhan. Demikianlah renungan hari ini, dan sebentar kita akan tutup dengan doa syafaat sedikit. Nanti aku akan tutup dengan kami mohon, lalu kalian bisa jawab di tempat kalian masing-masing, bisa jawab dengan kabulkanlah doa kami. Yuk, mari kita kita tenangkan hati kita sebentar untuk berdoa. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin.
Bapa yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh kembali datang kepadamu dan berdoa. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk pasangan-pasangan muda yang kami kenal, untuk pasangan-pasangan muda yang ada dalam hidup kami, maupun semua pasangan-pasangan muda yang lainnya ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, karena kami tahu kehidupan sebagai pasangan muda itu gak mudah Tuhan. Ada banyak pergumulan, tantangan, dan tekanan yang harus mereka hadapi juga. Maka Tuhan kami berdoa supaya di tahap kehidupan yang kali ini, mereka boleh pakai waktu ini untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Mereka boleh belajar untuk mengenal satu sama lain dengan lebih dalam lagi Tuhan. Belajar untuk menjadi gembala bagi satu sama lainnya. Mereka boleh semakin belajar untuk mensupport pasangan mereka masing-masing ya Tuhan. Dan biar Tuhan, kami juga berdoa supaya di awal-awal kehidupan mereka ini, mereka bisa terus menjadikan Engkau dasar di dalam relationship mereka, sehingga relationship mereka boleh menjadi semakin kuat dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami mohon. Kami juga mau berdoa khusus untuk pasangan-pasangan yang masih menantikan anak-anak di dalam keluarga mereka. Tuhan, kiranya Engkau pandang hati mereka Tuhan yang begitu rindu untuk akan kehadiran anak-anak di dalam keluarga mereka Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, supaya Engkau kasih mereka kekuatan yang ekstra, supaya mereka bisa bersabar di masa penantian mereka. Jaga hati mereka Tuhan, supaya walaupun sesedih apapun mereka, sekecewa apapun mereka akan keadaan mereka, biar mereka hatinya boleh terus mengarah kepadamu. Biar mereka gak pernah kecewa terhadap Engkau Tuhan. Dan biar mereka boleh selalu mengandalkan Engkau, boleh bersandar sama kekuatan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka terus Tuhan, bahwa Engkau ada selalu bersama-sama mereka di dalam setiap apapun yang mereka alami. Aku berdoa ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar di dalam masa penantian ini, mereka justru boleh mempunyai iman yang semakin dalam dengan Engkau, dan mereka boleh membangun kekuatan bersama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hubungan mereka, hubungan para pasangan ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kekecewaan, harapan dan kekecewaan yang mereka hadapi ini bisa menjadi suatu tekanan yang besar buat relationship mereka. Tapi kami berdoa Tuhan, justru lewat kejadian ini, biar relationship mereka boleh semakin kuat, semakin Engkau kuatkan, dan mereka boleh benar-benar bersama-sama berdoa sebagai satu keluarga, sehingga mereka pun boleh mempersiapkan diri, sehingga jika suatu saat nanti Tuhan, Engkau kabulkan dan Engkau berikan mereka anak-anak, maka mereka siap menerima berkat-Mu. Kami mohon. Dan pada akhirnya kami juga mau berdoa untuk semua pasangan-pasangan, baik yang sudah menikah dari lama, baik yang sudah mempunyai anak-anak, baik yang belum mempunyai anak-anak, baik yang mempersiapkan untuk pernikahan mereka sebentar lagi. Kami berdoa bagi mereka, terutama di waktu Natal ini ya Tuhan. Biar kiranya damai Natal boleh selalu ada, boleh selalu nyata di dalam keluarga mereka. Biar mereka boleh ingat bahwa Engkau adalah dasar bagi keluarga mereka Tuhan. Dan biar keluarga mereka boleh semakin kuat, semakin harmonis, semakin punya iman yang teguh, sehingga Engkau boleh pakai pasangan-pasangan ini, keluarga mereka, untuk menjadi contoh bagi keluarga-keluarga lain, untuk menjadi berkat bagi pasangan-pasangan lain ya Tuhan. Kami mohon. Demikianlah ya Tuhan, doa kami pada hari ini, biar kiranya Engkau mau berkenan mendengarkan semua doa-doa ini. Dan biar kiranya Engkau mau mengabulkan permohonan kami ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami berdoa bersama-sama pada hari ini. Dan biar kiranya segala kemuliaan kami kembalikan hanya ke dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Yesus Kristus yang bertahta dari dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Amin. Demikianlah teman-teman,
doa 12 days of prayer untuk hari ini, 12 days of Christmas prayer untuk hari ini. Thank you for tuning in, dan make sure kalian juga tune in buat besok, tentunya dengan intensi yang berbeda dan dengan topik yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Bye!